Dan akhirnya pada malam pertama Tubuh Syahуда menyajikan beberapa ritual khusus yang membuat bisa-bisa yang terdapat pada organ vital Putroneng bisa tercabut dan dimasukkan ke dalam bambu runcing, di mana bambu runcing ini digunakan untuk menyedot bisa-bisa yang ada pada alat vitalnya Putroneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di video ini. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah, aku ingatkan kalian dan kita semua tidak ada apa-apa. Kalau penonton semua, umur kalian udah berapa dan kalian berencana untuk nikah kan? Bagi yang perempuan mungkin pasangan satu orang suami adalah hal yang terbaik, tapi untuk laki-laki poligami masih diperbolehkan. By the way, kali ini aku tidak akan menceritakan tentang poligami ataupun poliandri, tapi kita akan membahas sebuah rumah tangga di mana ada satu orang nih yang memiliki lebih dari 4 orang suami. Jika semua orang mungkin mengira bahwa suami yang dimiliki oleh satu orang perempuan itu 1 sampai 4, tapi wanita ini memiliki suaminya dari 1 sampai dengan 99 suami. Kalian penasaran siapa sosok tokoh wanita yang paling beruntung sedunia dan memiliki 99 seorang suami ini? Simak terus video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga jangan di skip ya, tonton sampai habis, please. Oke, pada zaman dahulu itu ada yang namanya peperangan antara negeri Tiongkok dan juga negeri Aceh Darussalam, di mana pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Kita pernah mendengar dengan Laksamana Cheng Ho, dan masa-masa itulah terjadi peperangan sehingga datangnya Laksamana Cheng Ho ke tanah Serambi Mekah menjadikan hubungan antara Tiongkok dan juga Serambi Mekah begitu baik. Sampai-sampai nih Laksamana Cheng Ho menghadiahkan sebuah lonceng besar yang sampai saat ini bisa disaksikan dan juga menjadi bukti sejarah bagaimana hubungan antara Tiongkok dengan Indonesia dan juga Aceh khususnya pada masa itu sangatlah erat. By the way, mengenai sejarah antara Tiongkok dan juga Aceh Darussalam, ada satu kisah unik di mana ada yang namanya Laksamana, perempuan dari negeri Tiongkok, datang ke Aceh Darussalam pada masa itu dan meninggalkan bekas yang luar biasa. Namanya Laksmana Nian Loki atau yang sering disebut dengan Laksamana Putroneng. Laksamana Nian Loki ini adalah Laksamana perempuan pertama yang ada di Tiongkok dan merupakan Laksamana paling berani yang mengarungi lautan dan juga mendatangi tanah Rencong untuk melakukan peperangan. Meskipun seorang Laksamana Niha dan sudah memimpin banyak sekali pasukan di lautan dan juga peperangan yang dilakukan dengan pertumpahan darah yang luar biasa, tapi Laksamana Nian Loki ini belum memiliki seorang suami, dan meskipun beliau juga merupakan wanita yang sangat cantik yang berasal dari Tiongkok. Kebetulan Niha setelah mengalahkan berbagai orang-orang yang telah menghalangi dengan apa yang dituju oleh negeri Tiongkok, datanglah Laksamana Nian Loki ini ke Aceh dan menduduki beberapa wilayah yang ada di Aceh, sehingga kekuasaannya itu diketahui oleh orang-orang besar dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh, dan juga menggemparkan beberapa orang sehingga sangat penasaran dengan sosok Laksamana Nian Loki. Ada satu hal unik dengan apa yang terjadi pada Laksamana cantik ini, di mana Laksamana ini tidak menikah, dan ini merupakan hal yang sengaja dilakukan karena takut terjadi sesuatu dengan suami ataupun pasangannya itu. Sebelum-sebelumnya nih tidak diberitahukan kenapa beliau itu tidak menikah, hanya saja beliau selalu ketika ditanya menjawab ya karena memang belum sampai saatnya untuk menikah, masih ada yang harus diperjuangkan dan negeri Tiongkok belum makmur seperti negeri-negeri yang lain, sehingga menikah bukan urusan prioritas untuk seorang perempuan bernama Laksamana Nian Loki. Nah, seiring waktu berjalan nih datanglah saudagar-saudagar kaya yang kemudian meminang Laksamana ini, sehingga pada satu hari Prajohan memutuskan untuk melamar Laksamana Nian Loki untuk memperistrinya kemudian dan menghadiahkannya banyak sekali tahta serta kekuasaan wilayah-wilayah yang diserahkan kepada permaisuri. Nah, karena memang sudah mengetahui pantangan bahwa beliau tidak bisa menikah dalam waktu yang jangka dengan dekat, maka Laksamana Nian Loki pun memberikan perjanjian kepada calon sang suami bahwa dia tidak bertanggung jawab apa-apa jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada sang suami, dan sang suami ho-oh aja. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana pesta pernikahan yang diadakan ini selama 7 hari 7 malam. Kebayangkan gimana mewahnya pesta pernikahan yang diadakan, luar biasa, mungkin potong 7 kerbau. Nah, karena kelelahan dan juga capeknya berpesta selama 7 hari 7 malam nih tidak sempat melaksanakan malam pertama antara Merah-Johan dan juga Laksamana Nian Loki, hingga pada malam ke-8 Laksamana memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, dan akhirnya Merah-Johan pun sangat senang karena mendapatkan seorang permaisuri cantik dari negeri Tiongkok dan bermata sipit serta berkulit putih. Ya, kayak dapat harta karun dan juga benda yang ada di laut sangat berharga, ya enggak sih?
Nah, kejadian aneh yang pertama mulai terjadi di mana pada malam pertama Merah Johan yang telah menyiapkan dirinya untuk melakukan ritual-ritual khusus bersama dengan sang istri tertimpa musibah besar. Tubuh Merah Johan yang diketahui pada pagi harinya itu berubah menjadi warna biru dan nyawanya pun melayang. Tidak ada yang tahu mengapa penyebab ini semua terjadi, akan tetapi ya Permaisuri memiliki bukti yang lengkap bahwa ada perjanjian antara Laksmana Nielauki dengan Merah Johan, di mana perjanjian ini menetapkan bahwa Laksamana tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada sang suami yang baru saja melangsungkan malam pertama dan sama sekali gagal. Semua harta dan kekayaan Merah Johan pun jatuh kepada Laksamana Nielauki, dan akhirnya beliau pun menjanda dan berstatus masih seorang gadis dan belum disentuh oleh siapapun. Lambat laun semua kejadian yang terulang di malam pertama itu akhirnya dilupakan. Banyak orang-orang yang juga memberanikan diri untuk melamar Laksamana Nielauki, dan beberapa kali Laksamana menolaknya dan juga mengajukan beberapa persyaratan. Dan karena kecantikan Laksamana ini, orang-orang yang datang pun aja mau jadi suami sang Laksamana. Akhirnya datanglah suami yang kedua nih setelah Merah Johan yang meninggal yang pertama, dan yang kedua juga seperti itu diperlakukan, dan dibuatlah pesta besar-besaran sehingga pada malam ke-8 juga mengalami hal tragis yang sama dengan suami yang pertama dari Laksamana. Nah, akhirnya banyak orang bertanya-tanya apa yang terjadi, apakah Laksamana Nielauki seorang pembunuh, dan tidak terbukti bahwa adanya pembunuhan, dan kasus-kasus yang diselidiki semuanya merujuk pada kasus yaitu dengan tubuh membiru dan seperti gigitan ular, tapi tidak ada bekas gigitan sama sekali. Hingga akhirnya beberapa orang suami telah meninggalkan dunia hingga datanglah suami ke-50, dan diketahui bahwa penyebab dari kematian suami-suami sebelumnya itu adalah karena ada satu hal, bisa yang terdapat pada organ intim dari Putroneng ataupun Laksamana Nielauki, dan akhirnya seluruh kerajaan pun gempar dengan apa yang diberitakan ini, sehingga banyak orang yang tidak mau lagi melamar Putroneng ataupun Laksamana Nielauki ini. Tapi yang namanya laki-laki nih ya mungkin sebentar aja tuh yang namanya ketakutan kepada sang wanita yang disebut dengan wanita beracun. Akan tetapi beberapa saat kemudian, beberapa tahun selang kemudian, datanglah banyak laki-laki yang melamar kembali, sehingga semuanya mengalami nasib yang sama dan tragis, meninggal pada malam pertama dengan tusukan-tusukan beracun dari organ vital sang Laksamana yang tidak bisa dibuang dan juga tidak bisa dipindahkan. Dan sampailah ke 99 orang suami telah meninggal di malam pertama, di mana kejadiannya sama persis apa yang terjadi pada suami pertama dari Putroneng ataupun Laksamana Nielauki ini, hingga ke 99 orang suami. Gila aja udah 99 orang suami, genap satu lagi untuk ke 100 kalinya menikah dengan orang-orang yang semuanya itu orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang terpandang di negeri Aceh Darussalam. Karena memang bisa yang ada pada organ vitalnya Putroneng tidak bisa dicabut oleh siapapun, ada satu orang ulama besar yang bernama Syekh Syahuda dan mendengar berita ini dan ingin memberikan solusi terbaik kepada Putroneng. Nah, untuk informasinya bahwa Putroneng adalah gelar yang diberikan kepada beliau yang sudah memasuki agama Islam. Artinya sebelum memasuki agama Islam beliau bernama Laksamana Nielauki, akan tetapi diubah menjadi nama Putroneng ketika beliau sudah masuk Islam. Akhirnya Tengku Syahuda memberanikan diri untuk melamar Putroneng. Berbeda dengan suami-suami sebelumnya yang menyajikan banyak sekali harta benda, tahta, wanita, udah kayak Renata. Harta tahta wanita Renata nih bukan Renata tapi Laksamana ya. Akhirnya Tengku Syahuda pun memberanikan diri untuk melamar si Putroneng tadi, dan diterimalah lamarannya. Berbeda nih sebelum-sebelumnya yang diadakan pesta sampai 17 hari, di mana semuanya itu dipanggilkan rakyat-rakyat, tapi pernikahan ke-100 ini tidak diadakan pesta sama sekali. Singkat cerita, setelah mengalami proses pelamaran dan sebagainya, akhirnya menikahlah Putroneng dengan Tengku Syahuda. Dan akhirnya pada malam pertama Tengku Syahuda menyajikan beberapa ritual khusus yang membuat bisa-bisa yang terdapat pada organ vital Putroneng bisa tercabut dan dimasukkan ke dalam bambu runcing, di mana bambu runcing ini digunakan untuk menyedot bisa-bisa yang ada pada alat vitalnya Putroneng. Nah, ada beberapa versi cerita dan hikayat menyatakan bahwa bisa yang disedot dari alat vitalnya Putroneng diberikan kepada beberapa hewan, misalnya ular salah satunya mendapat satu bagian dari bisa Putroneng, kemudian lebah dan juga berbagai binatang yang berbisa lainnya. Makanya ini membuat dasar dari syair-syair ataupun mantra-mantra rajahnya orang Aceh mengandung putusan-putusan terhadap asal-usul dari semua bisa yang ada di alam ini, yaitu berasal dari bisa Putroneng. Beberapa
beberapa bagian dan dibuang ke dalam lautan juga, menjadikan banyak sekali binatang-binatang mengambil bisanya Putroneng, sehingga Putroneng dinobatkan sebagai salah satu orang yang menjadi sumber dari segala bisa yang ada di dunia ini oleh versi hikayat orang-orang Aceh. Oke rekan, mungkin kalian ada yang percaya, tapi ada juga sebagian yang masih bertanya tanda tanya, dan bagaimana sih ini kisah bisa dipercaya? Kisah ini bisa dipercaya karena adanya beberapa bukti, dan bahkan makam Putroneng dilengkapi dengan makam-makam dayangnya itu masih sangat lengkap dan bisa dikunjungi di daerah Lok Sumawe sampai hari ini loh. Jadi ada cerita mistis yang menyatakan bahwa Putroneng ini orang-orang yang jahat, akan tetapi pada dasarnya Putroneng ini adalah orang-orang yang sangat baik sekali, dengan adanya sebuah bukti yang dimimpikan kepada penjaga makamnya Putroneng. Beberapa sumber berita menyebutkan bahwa Putroneng beberapa kali mendatangi penjaga makam beliau dan memberinya hadiah dengan 2 keping mata uang emas, dimana satunya sudah dimuseumkan dan satunya masih disimpan baik oleh penjaga makam ini. Dan ini benar-benar realita terjadi, dimana makam-makam Putroneng itu dirawat dengan baik oleh orang-orang yang menjaga makam tersebut, sehingga bisa disaksikan sebagai wisata-wisata sejarah yang ada di kota Lok Sumawe. By the way, menurut informasi yang diberikan bahwa Putroneng yang merupakan putri berbisa ini pada waktu kecilnya itu bisanya bersumber dari nenek moyangnya ataupun neneknya yang menyuntikkan bisa itu ke bagian organ vital Putroneng agar terhindar dari pemerkosaan dan juga terhindar dari bahaya-bahaya laki-laki yang mengancam di lautan dan juga peperangan. Jadi kayak senjata pembelaan diri seorang wanita gitu dah guys. Oke guys, gimana kalian mencoba untuk menjadi dan memiliki 99 orang suami? Jangan deh, karena satu orang suami aja ribet ya kan, daripada memiliki 99 seorang suami kalian harus dipenjara nanti kalau mati suami. Makanya jaga suami kalian baik-baik dan juga jaga rumah tangga jangan sampai hancur, dan juga jangan sampai orang lain, orang ketiga masuk ke rumah tangga. Gak bercanda. Itulah sekilas dari kisah Putroneng, seorang putri yang memiliki 99 seorang suami yang meninggal pada malam pertama, dan 100 suami di mana ada satu orang suami yang bisa memberikan kejelasan dan juga solusi untuk Putroneng agar bisa keluar dari masalah hidupnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bagaimana petikan-petikan pelajaran yang diberikan oleh kisah-kisah orang terdahulu adalah sejarah yang paling berharga di masa sekarang. Aku mohon sekali lagi kepada kalian, channel aku masih sangat minim dalam berprogres, jadi aku mohon sekali untuk dapat like, juga subscribe kalau bisa, kemudian kalau bisa juga share kepada teman-teman semuanya agar channel ini terus berkembang dan membantu memberikan edukasi dan juga pelajaran-pelajaran penting kepada orang yang berfaedah. Terima kasih juga untuk kalian yang udah mendukung aku dan juga udah memberikan komen yang positif. Semuanya semoga bisa saya improvekan untuk perbaikan channelnya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.